Shalom Ibu, kami dari kelompok Indonesia akan mempresentasikan hasil kerja kami, analisis pastel dari merek kapal api, merek asli Indonesia. Di sini ada nama-nama kelompok kami. Apa itu analisis pastel? Analisis pastel atau PES adalah kerangka kerja strategis yang digunakan untuk mengidentifikasi faktor-faktor eksternal makro yang dapat mempengaruhi suatu organisasi seperti politik, ekonomi, sosial, teknologi, lingkungan, dan hukum. Analisis ini membantu perusahaan dalam memahami peluang dan ancaman, merancang strategi yang lebih baik, dan merespon perubahan lingkungan. Kita masuk ke analisis pastel yang pertama, yaitu politik. Di sini ada 3 poin. Poin pertama, stabilitas politik negara tujuan ekspor. Kapal api mengekspor produknya ke lebih dari 80 negara, termasuk Timur Tengah, Asia Tenggara, dan Eropa. Negara dengan stabilitas politik tinggi seperti Singapura atau Malaysia mendukung kelancaran distribusi produk. Namun di negara dengan ketidakpastian politik, misalnya di Timur Tengah tertentu, distribusi bisa terhambat. Yang berikut kebijakan perdagangan dan tarif bea cukai. Setiap negara memiliki kebijakan pajak dan bea masuk berbeda. Misalnya di beberapa negara ASEAN, tarif rendah karena adanya ASEAN Free Trade Area atau AFTA, sehingga lebih menguntungkan kapal api. Namun untuk pasar Eropa atau Amerika, regulasi impor produk pangan lebih ketat. Yang berikut dukungan pemerintah Indonesia terhadap ekspor. Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Perdagangan dan Badan Ekspor mendukung produk lokal seperti kapal api melalui promosi Bangga Buatan Indonesia dan pameran internasional. Di sini ada contoh kasus dari analisis pastel yang poin politik. Kawasan ASEAN, di kawasan ASEAN, kapal api mendapat manfaat dari AFTA, ASEAN Free Trade Area, yang menurunkan tarif ekspor kopi antar negara Asia Tenggara. Namun di Arab Saudi, kapal api harus menyelesaikan izin impor dan sertifikasi halal sesuai Saudi Food and Drug Authority atau SFDA untuk bisa masuk pasar. Oke, selanjutnya dari poin ekonomi, nilai tukar rupiah terhadap dolar. Fluktuasi nilai tukar mempengaruhi harga ekspor dan biaya bahan baku impor, misalnya mesin pengelola kopi dari luar negeri. Ketika rupiah melemah, harga ekspor menjadi lebih kompetitif di pasar luar negeri. Poin kedua, pertumbuhan ekonomi global. Pertumbuhan ekonomi di negara tujuan, misalnya Asia Tenggara, Eropa Timur, meningkatkan konsumsi kopi instan. Sebaliknya, resesi global atau inflasi tinggi dalam kurung seperti pasca pandemi COVID-19 dapat menekan permintaan. Poin ketiga, harga komoditas kopi dunia. Harga biji kopi Arabica dan Robusta yang berfluktuasi mempengaruhi margin keuntungan kapal api. Perlu melakukan strategi hedging atau kontra jangka panjang untuk menjaga stabilitas harga bahan baku. Di sini ada contoh kasus saat rupiah melemah terhadap dolar. Dalam kurun misalnya tahun 2022, kapal api bisa menjual produknya lebih murah di luar negeri sehingga lebih kompetitif. Namun, kenaikan harga biji kopi dunia akibat gagal panen di Brazil tahun 2021 menyebabkan biaya bahan baku meningkat, menekankan margin laba perusahaan. Di sini ada poin sosial. Satu, perubahan gaya hidup global. Tren kopi kultur atau budaya minuman kopi di kalangan milenial dan Gen Z mendukung ekspansi kapal api ke pasar modern atau kafe, vending, wedding machine, dan produk ready to drink. Dua, citra merek lokal yang kuat.
Di Indonesia kapal api memiliki citra nostalgia dan kualitas tinggi, atau jelas lebih enak. Namun di luar negeri, merek ini harus menyesuaikan citra agar relevan dengan pasar global, bersaing dengan Starbucks, Nestle, dan Lavazza. Tiga, preferensi rasa di tiap negara. Konsumen Eropa cenderung menyukai kopi hitam kuat, sedangkan konsumen Asia Timur lebih suka kopi susu manis. Kapal api menyesuaikan produk seperti kapal api white coffee untuk pasar Asia. Contoh kasus, di Indonesia, kapal api dikenal dengan rasa kopi hitam pekat khas lokal, atau jelas lebih enak. Untuk pasar Tiongkok dan Korea Selatan, kapal api meluncurkan kapal api white coffee yang lebih manis dan creamy agar sesuai dengan preferensi rasa lokal. Di negara Timur Tengah, kapal api juga menyediakan varian tanpa gula sesuai kebiasaan minum kopi Arabica Timur. Oke, di sini baik ada teknologi. Poin yang pertama, inovasi produksi dan pengemasan kapal api menggunakan mesin modern untuk memastikan kualitas dan aroma tetap terjaga. Inovasi kemasan saset dan ready to drink memperluas segmen pasar. Poin yang kedua, digital marketing dan e-commerce. Kapal api memanfaatkan platform seperti Shopee, Tokopedia, Amazon, dan media sosial untuk memperluas penjualan internasional. Poin yang ketiga, otomatis dan efisiensi. Penggunaan sistem ERP dan teknologi rantai pasok digital membantu kapal api memantau stok dan distribusi global secara real time. Contoh kasusnya, kapal api menggunakan mesin roasting otomatis dari Jerman untuk menjaga konsisten rasa dan aroma kopi. Mereka ini juga mengembangkan aplikasi distribusi digital untuk mitra bisnis di luar negeri agar memantau stok dan pengiriman secara real time. Dalam promosi, kapal api aktif dalam platform e-commerce seperti Amazon, Shopee, Tokopedia, Global, dan media sosial Instagram atau TikTok untuk menjangkau pasar luar negeri. Ya baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan terkait dengan environmental, yaitu yang pertama sumber bahan baku berkelanjutan, yaitu konsumen global kini peduli pada sustainability, yaitu kapal api perlu memastikan biji kopi berasal dari petani yang merupakan praktik ramah lingkungan. Dua, dampak limbah industri kopi, yaitu produksi besar dapat menghasilkan limbah organik dan kemasan plastik. Kapal api mulai berinovasi dengan kemasan ramah lingkungan dan daur ulang. Dan yang ketiga yaitu perubahan iklim. Perubahan suhu global memengaruhi produktivitas perkebunan kopi di Indonesia, khususnya Robusta di Jawa Timur dan Sumatera, yang bisa memengaruhi pesanan bahan baku. Berikut ini adalah contoh kasusnya. Kapal Api Group memiliki program kemitraan dengan petani kopi di Jawa Timur dan Sumatera untuk mendorong praktik pertanian berkelanjutan seperti penggunaan pupuk organik dan konservasi tanah. Perusahaan juga mulai memperkenalkan kemasan ramah lingkungan dan daur ulang saset kopi Beker kopi bekerja sama dengan startup pengelola limbah plastik dalam menghadapi dampak perubahan iklim. Kapal api melakukan diversifikasi sumber bahan baku dari beberapa daerah untuk menjaga pasokan tetap stabil. Untuk yang poin terakhir adalah legal, terdiri dari 3 poin. Yang pertama, standar keamanan pangan internasional produk kapal api harus memenuhi standar seperti halal certification, FDA, dan EU Food Safety Regulation untuk dapat dijual di pasar global. Yang kedua, perlindungan merek dagang dan hak cipta. Kapal api harus menjaga hak mereka agar tidak ditiru di negara tujuan ekspor. Pendaftaran trademark internasional sangat penting. Dan yang terakhir, persatuan tenaga kerja dan ekspor impor.
Regulasi tentang upah minimum, keselamatan kerja, dan ekspor harus selalu diperbarui agar tidak terkena sanksi atau hambatan distribusi. Contoh kasus dari legal adalah kapal api mendaftarkan mereknya melalui World Intellectual Property Organization untuk melindungi dari pemalsuan merek di luar negeri. Produk kapal api yang diekspor ke Eropa wajib memenuhi EU Food Safety Standards serta sertifikasi halal MUI agar diterima di pasar muslim. Di Amerika Serikat, kapal api telah memperoleh izin dari US Food and Drug Administration untuk menjamin keamanan produk. Kesimpulan akhirnya adalah kapal api berhasil memperluas pasar internasional dengan memahami dan menyesuaikan diri terhadap faktor eksternal yang mempengaruhi bisnisnya. Stabilitas politik dan dukungan pemerintah memperkuat ekspor, sementara kondisi ekonomi global dan nilai tukar mempengaruhi daya saing harga. Tren sosial seperti budaya minum kopi membuka peluang inovasi produk, didukung oleh kemajuan teknologi dalam produksi dan distribusi. Di sisi lain, komitmen terhadap lingkungan dan kepatuhan hukum internasional menjadi kunci menjaga reputasi serta keberlanjutan bisnis. Secara keseluruhan, keberhasilan kapal api di pasar global bergantung pada kemampuannya beradaptasi terhadap perubahan lingkungan makro dan memanfaatkan peluang dari setiap aspek pastel secara strategis. Nanti sama-sama ya. Terima kasih. Demikian dari presentasi kami kelompok Indonesia. Sekian dan terima kasih. Shalom. Mau ulang dulu. Saya sudah bilang terima kasih sama-sama. Sekian dari presentasi kami kelompok Indonesia. Sekian dan terima kasih. Terima kasih, Ibu.